Pak Yai. Penonton. Penonton. Saya punya pantun. Burung gelatik dari India. Cakep. Habis cantik lagi makan ketan. Cakep. Sawo mateng tinggal sebiji. Cakep. Teman-teman yang di sini yang gantengnya cantik, santri pondok pesantren Al Aziz pandai mengaji. Alif fathah A, alif kasroh E, alif doma O. A, E, O. Alif fathah A, alif kasroh E, alif doma O. Ayat apa? A, E, O. Ba fathah ba kasroh B, ba doma O. Ba, de, bo. Alhamdulillah, alhamdulillah, aku bisa ngaji walau satu kata. Alhamdulillah, alhamdulillah, aku bisa Ngaji. Aku bisa Ngaji. Pak Yai Robin guru Ngaji. Adik Alia bisa Ngaji. Adik Aska bisa Ngaji. Mas Peken bisa Ngaji. teman-teman santri pondok pesantren Al Aziz bisa Ngaji. Ayo bubur Pak Yai Robin. Satu lagi nggak apa-apa, tak gendong nggak apa-apa. Boleh tak gendong. Gila Yai. Iya, monggo. Kemana-mana. Tak gendong. Kemana-mana. Enak dong, mantap dong. Daripada kamu di rumah, mendingan ikut ngaji yuk bersama Pak Yai Robin kaki laku. Tak Gendong. Kemana-mana. Tak gendong. Kemana-mana. enak tahu. Ayo kuring, oke, ayam oke, ayo kuring, oke, mau jalan, sing asik-asik, tak enak-enak, sing asik-asik, tak enak-enak, tak gendong. Kemana-mana. Tak gendong. Kemana-mana. Enak tahu, I'm good. okay, I am okay. Oke ya,
udah dihibur sama Mas Tari. Nah, sekarang tinggal ngaji ya. Sekarang suruh ngaji, suruh nyanyi Kak lu sama bapak lu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah, ini pas kebetulan Mas Farid main ya. Ya besok-besok kalau Mas Farid lagi main di sini ya biarin nyanyi terus ya. Sebelum ngaji buat hiburan supaya Aska cepet gede kan begitu. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, termasuk khusus nih karena ada Mas Farid kita membaca Al-Fatihah juga khusus untuk Mbah Surip, bapaknya beliau. Ini khusus bil khusus, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kemudian Mas Farid dalam berkarya juga senantiasa mendapat kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ila hadrati sultanil auliya As-Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz khususan jamil malifin wal musannifin min al-kutub al-maqru'ah fi hadzal mahad khususan jami' wali songo wa nahusan Syekh Abdul Rifai wa nahusan Khalil Bangkalan Madura wa ila Romba Hasim As'ari Jombang wa ila Romba Hasan Ginggong wa ila Romba Ahmed Pasuruan wa ila Mbah Maksum Lasem wa ila Mbah Abdullah Salam Adin wa ila Mbah Salam Mahfud Khazin wa ila Mbah Yarwani Kudus wa ila Mbah Maimun Zubair Sarang wa ila Mbah Makmun Kudus wa ila Abu Yadimiyati Banten wa ila Aba Anom Tasikmalaya wa ila Kang Ayib Cirebon nafa'anallahu bi'ulumihim wa nakhususan Syekh Abdullah Rifai wa Mbah Surip. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala, ayo Mas Farid, kopinya enggak dikunci yuk. Monggo, kalau mau nyeduh kopi masihan. Deket sini enggak apa-apa. Sini aja enggak apa-apa. Sambil ngerokok udah bebas, orang ngaji udah pada iya kan? Qala sekarang wa yu'tabaru fil jumlatil muqtarinati bi idza alla takuna insya'iyatan nahwu in aso zaidun fawailul lahu. Tabaru dan dianggap fil jumlati di dalam jumlah maksudnya jumlah jawab ya. Al-muqtarinati yang kebarengan bi'idha dengan idha, yaitu idha fujaiyah yang kemarin. Apa yang yu'tabaru Allah takuna, apa bahwa tidak ada apa jumlah, tidak ada itu insya'iyatan, jumlah insya'iyah. Nah, jumlah insya'iyah itu jumlah yang sebagai pembanding daripada jumlah khobariyah. Nah, yang kemarin udah dihapus, yang kemarin tulis di sini itu. Jumlatan insya'iyatan itu berupa jumlah insya'iyah nahwu in aso zaitun fawailun lahu. Itu enggak boleh. Ya, kalau diartikan ya in aso jika maksiat siapa zaitun zaid, fawailun maka bermula celaka itu lahu bagi Zaid. Aman ini enggak boleh karena wailun lahu adalah termasuk jumlah insya'iyah. Itu syarat yang pertama,
Kan kemarin dinyatakan bahwasannya jawab daripada syarat kalau tidak memenuhi syarat, syaratnya adalah jawab tadi tidak bisa andaikan dibuat syarat. Jawab, jumlah jawab tidak boleh apabila dibuat syarat. Itu kan jawabnya harus dibarengi fa, kan gitu. Nah kalau ada opsi lain selain fa, yaitu idza fuja, iya, idza yang artinya mendadak. Nah idza boleh menjadi jawab sebagaimana fa, cuman syaratnya lafadz sesudahnya tidak boleh berupa jumlah insya iya. Yang kalau kemarin kan contohnya wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idzahum yaqnatun, itu kan itu apa, idzahum yaqnatun itu adalah jumlah khobariyah. Kalau jumlah insaiyah seperti ini, in aso zaidun umpamanya, ini saya ganti yang gampang deh, yang jelas apa, in aso zaidun idza idribhu umpamanya nih ya. Ini kan idribhu kan fi'il amar, fi'il amar kata kerja. Nah di in aso zaidun idza idribhu, nah ini lo nggak boleh karena jumlahnya idribhu adalah berupa fi'il amar. Fi'il amar itu bagian daripada jumlah insaiyah. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang yang berikutnya wa alla taktarina, dan bahwa tidak kebarengan apa jumlah biadati nafiyin dengan perabot nafi. Wa alla taktarina, dan bahwa tidak kebarengan apa jumlah biadati nafiyin dengan adat, dengan perabot nafi. Nahwu in qama zaidun fama bakrun qaimun, itu kan pakai fa ya. Kalau ini nggak boleh nih tadi, maka di situ pakai fa. In qama zaidun, jika berdiri siapa zaidun zaid, fama bakrun, maka tidaklah bermula bakar, qaimun itu orang yang berdiri. Lah itu coba perhatikan, in qama zaidun itu kan fama bakrun ya gitu ya. In qama zaidun, kalau contoh di situ fama bakrun imun. Nah ini kan pakai fa, ini manya mana nafi, jumlahnya fama bakrun imun, itu menjadi jawabnya in qama. Karena ini ada manafi, maka di sini harus pakai idza, pakai fa. Andai kan diganti pakai idza, itu tidak boleh. Sama ini nggak boleh. Maka di situ umpamanya in aso zaitun harusnya fadribhu. Nah, gitu loh. Kalau pakai fa boleh. Ini benar, tapi kalau pakai idza itu tidak boleh. Bisa dipahami nih. Ini jelimet, termasuk ini adalah min daqaiqi ilmin nahwi. Termasuk lembutnya atau jelimet-jelimetnya ilmu nahwu. Kalau nggak diperhatikan betul, ya bingung, keder. Gitu, makanya kudu diperhatiin. Kemudian wala bi'in, bi'inna atau anna, dan tidak boleh kebarengan bi anna dengan anna. Nahwu in qama zaidun fa anna bakron qaimun. Kalau ini boleh karena pakai fa. In qama, jika berdiri siapa zaidun zaid, fa anna bakron, maka sesungguhnya bakar itu qaimun,
orang yang berdiri. Nah itu boleh karena pakai fa, tapi kalau pakai idza nggak boleh. Ini satu res, 3 itu. In qoma Zaidun fa anna Bakron fa inna qaimun. Nah, di sini pakai fa, perhatikan. Ini fa-nya adalah disebut dengan fa jawab. Ya. Posisi fa tidak boleh digantikan dengan idza. Idza umpamanya idza anna bakron inna bakron qaimun. Nah, ini tidak boleh. Ini yang dimaksud. Jawabnya in apabila kebarengan dengan inna itu harus menggunakan fa jawab, tidak boleh menggunakan idza. Bisa dipahami? Nah, ini ada 3. Yang pertama tadi adalah jawab berupa insaiyah. Yang kedua jawabnya dibarengi dengan nafi, dan yang ketiga jawabnya dibarengi dengan inna. Itu harus menggunakan fa jawab, tidak boleh menggunakan idza fujaiyah. Nah, ini kan termasuk jelimet sebenarnya. Kalau enggak hati-hati betul lah, enggak paham kita. Gitu maksudnya. Lanjut, fahadhil mawadhi'u, maka bermula ini tempat-tempat. Mongko anapun iki panggonan-panggonan. Asalah satu yang 3. Tata ayyanu itu harus, gampangannya. Tata ayyanu itu menjadi nyata. Fiha, di dalam hadhil mawadhi' as-salasah. Apa alfa'u fa jawab? Apa alfa'u fa jawab? Wala yajuzu, dan tidak boleh. Fiha, di dalam hadhil mawadhi', apa yang la yajuzu idza, apa jawab idza. Nah, jadi sebenarnya barusan saya terangkan 3 tempat ini, yaitu jawab yang berupa dibarengi dengan inna, yang kedua jawab yang berupa jumlah insaiyah, yang ketiga jumlah yang dibarengi dengan nafi, itu wajib menggunakan fa jawab dan tidak boleh menggunakan idza fujaiyah. Wastagna, dan menganggap cukup. Siapa al-muallifu, muallif pengarang kitab matan itu maksudnya, an dzikriha, dari menyebutkan hadis salasah, ikhalatan, karena memungkinkan, alal misali, atas misal. Fa innahu, maka sesungguhnya misal jami'un itu telah menggabungkan laha terhadap hadis salasah. Maksudnya begini, musannif di dalam kitab matan enggak disebutkan bahwasannya idza tidak boleh menjadi jawab dalam kondisi yang 3 ini. Itu karena musannif udah menganggap bahwasannya 3 tempat itu dengan misal-misal yang ada adalah udah terwakili, itu gampangannya begitu. Wa qad iqtadat ibaratuhu, wa qad iqtadat, dan betul-betul telah menetapkan apa ibaratuhu, ungkapannya musannif, menetapkan annal jawaba, pada sesungguhnya jawab, idza saluha, itu ketika patut apa jawab, ayyuj'ala, pada bahwa dijadikan apa jawab, syarton, pada syarat, la yajibu, maka tidak wajib, apa iktiranuhu,
membarengkan jawab bil fa'i dengan fa. Bal yajuzu, bahkan atau malahan boleh apa iktiranuhu bil fa. Wabi, dan dengan ini keterangan yaitu idza saluhal jawab ayuj ala sarton la yajibu iktiranu bil fa. Wabi, dan dengan ini la yajibu iktiranu bil fa, kalau paling simpel. Sarraha, telah menjelaskan siapa Ibnul Hajibi, Imam Ibnu Hajib, fima, di dalam keterangan idza kana, apabila ada apa al jawabu jawab. Ini tolong diperhatikan nih, ini agak jelimet juga. Apa al jawabu jawab mudhari'an, itu berupa mudhari', musbatan, yang musbat, maksudnya musbat enggak dinafikan, au manfian, atau dinafikan tapi nafinya bila dengan huruf la. Waqala, dan berpendapat siapa Ar-Ridho, Imam Ar-Ridho berpendapatnya begini, al jaza'u in kana mimma yasluhu ayyako asarton fala hajata ila rabitin. Al jaza'u bermula jaza. Jaza itu yang dimaksud ya jawab itu gitu loh. In kana, itu jika ada apa jaza, ada itu mimma, dari perkara, yasluhu, yang patut, yang layak, apa ayyakoa, bahwasanya terjadi apa jaza, syarton, pada syarat, maksudnya pada dibuat fi'il syarat, itu maksudnya. Fala hajata, maka tidak ada jenisnya hajat itu maujud, ila robitin, kepada robit. Robit itu ya penghubung, bainahu, antara jaza, wa baina syarti, dan antara syarat. Alasannya li'anna bainahuma, karena sesungguhnya itu di antara syarat dan jawab, apa yang anna, perhatikan bacanya, munasabatan, itu khobarnya anna yang diakhirkan. Munasabatan, apa keserasian, lafziyatan, yang bangsa lafat, min haitsu solahiyati wuku'ihi, dari sisi kepatutannya syarat, mauqi'ahu, pada tempat min haitsu solahiyati wuku'ihi, dari sisi kepatutan terjadinya jawab, mauqi'ahu, pada tempatnya syarat. Udah titik. Tolong diperhatikan, ini agak jelimet. Waqadik tadat, itu yang belum tadi ya, yang belum diartikan. Waqadik tadat ibaratuhu anal jawab idza soluha ayuj'ala sartan la yajibu iktiranu bil fa' bal yajuzu. Diperhatikan, fi'il jawab atau jawab aja lah. Ya berarti fi'il kalau di sini. Fi'il jawab apabila fi'il tersebut bisa dibuat syarat. Berarti kan fi'il yang berupa jumlah fi'liyah khobariyah, kan kemarin gitu. Fi'il, saya ulangi, fi'il atau jawab apabila jawab tadi bisa dibuat fi'il syarat, maka jawab tadi tidak wajib kebarengan dengan fa jawab, tapi boleh. Nah, ini berarti kan intensitas kadarnya beda. Kalau kemarin kan dinyatakan fi'il jawab apabila jawab tadi tidak boleh dibuat syarat, maka wajib kebarengan fa jawab atau idza fuja. Ya kan kemarin gitu. Nah, apabila fi'il tersebut, nih contohnya, saya bikin contoh dah, saya ulangi. In qoma zaidun umpamanya. Kalau enggak iyakum aja lah biar enak. Iyakum zaidun, yakum bakrun. Apalagi ini sama.
Udah kalau enggak saya ganti deh biar ini. Saya kombinasi. Iyakum zaidun yajlis amrun. Jadi ini enggak sinkron. Umpamanya kalau Zaid berdiri maka Bakar duduk. Tuh diperhatikan. Iyakum Zaidun yajlis Bakrun. Ini yajlis. Kan jawab daripada iyakum. Paham? Berarti dia jawab, tapi jawabnya ini andaikan dibalik, yajlis boleh andaikan dibuat syarat. Mamanya dibalik begini, iyajlis Bakrun. Diperhatiin, iyajlis Bakrun iyakum Zaidun. Kalau yang atas kan iyakum Zaidun yajlis Bakrun. Kalau Zaid berdiri maka Bakar duduk. Nah, sekarang dibalik. Iyajlis Bakrun, apabila Bakar duduk maka Zaid berdiri. Perhatikan. Yajlis itu kan jawab. Jawabnya dia bisa dibuat syarat. Nyambung nih. Apabila ada jawab yang jawab tadi bisa dibuat syarat, maka jawab tadi tidak harus, tidak wajib gampangannya, tidak wajib menggunakan jawab. Paham? Tapi boleh. Nggak wajib tuh bukan berarti nggak boleh. Andaikan iyakum Zaidun, mamanya iyakum Zaidun fayajlis Bakrun. Boleh. Ini udah kasih fayajlis. Tetap boleh. Tapi tidak wajib. Beda kalau yang ini. Contoh ini semua. Nah kalau ini semua kan wajib. Nih. In qoma Zaidun fa inna Bakron qaimun. Karena inna Bakron qaimun itu kan jumlah ismiyah. Berarti kan jumlah ismiyah itu boleh nggak kalau jadiin syarat? Boleh nggak? Nggak boleh. Maka wajib dibarengi dengan jawab. Ini wajib ada jawab. Contoh yang bawahnya in aso Zaidun, ya, oke, indahnya saya ganti. Udah yang atasnya nih fadribhu. Kalau ini kan nggak boleh tadi. Udah saya hapus saja biar nggak ribet kalian. Fadribhu. Berarti dihapus kasroh ininya. Umpamanya. Kalau Zaid maksiat maka pukullah dia. Nah, jawabnya ini kan berupa jumlah fi'liyah, tapi jumlah fi'liyah insya iya. Kok insya iya? Fi'il amar. Ngerti? Nah, nggak boleh andaikan idribhu dijadikan fi'il syarat. Lu ngapain nah? Simak. Maka jawab yang tidak memenuhi syarat wajib dikasih jawab. Wajib. Nah kalau di sini nggak wajib. Ini loh maksudnya. Iyakum Zaidun yajlis bak. Ini nggak wajib tapi boleh. Ini loh maksudnya. Bisa apa namanya? Tutup kalau nguap. Lah kopi saya udah sedot. Iya kan? Masya Allah. Aska tadi seharian main ya? Main itu dia udah ngantuk. Loh kan? Ini yang harus diperhatikan. Jadi kadar ya. Kadar jawab mana yang wajib dan mana yang boleh. Antara wajib dengan boleh kan intensitasnya beda. Nah ini
yang tadi disebut min daqaiqi ilmi nahwi. Ini termasuk lembut-lembutnya pembahasan ilmu nahwu. Nah, kalau pembahasan hanya mubtada khobar kan biasa-biasa aja. Tapi pembahasan fa jawab, apakah harus ada fa-nya atau tidak, itu adalah termasuk pembahasan yang serius, gitu maksudnya. Lah itulah yang dimaksud wabi sarraha Ibnul Hajib fi ma idza kana al-jawabu mudhari'an musbatan. Dalam fi'il mudhari' kata pendapat Imam Ibnul Hajib mudhari' yang musbat. Ini yajlis. Nah, saya geser dah. Yajlis ini fi'il mudhari' bukan? Mudhari' bukan? Musbat bukan? Maksudnya musbat tidak dibarengi dengan nafi. Itu jelas. Ini enggak ada lam, enggak ada la. Artinya fi'il mudhari'nya musbat. Nah, boleh. Gitu loh maksudnya. Kemudian au manfiyan bila, atau dinafikan dengan la. Contohnya iyakum zaidun la yajlis bakrun. Mami di sini ada la, boleh. Kalau dinafikannya hanya semata-mata dengan la, gitu loh. Oke. Titik sekarang udah lain pembahasan. Wa dzakara, dan telah menyebutkan siapa sahibul ajurumiyati, pengarang kitab Jurumiyah, fil jawazimi. Udah titik ya, ini bab syarat, bab jawab udah selesai. Nah, ini dikomentari dengan bab yang lain walaupun ada kaitannya. Wa dzakara, dan telah menyebutkan siapa sahibul ajurumiyati, pengarang kitab al-ajurumiyah, fil jawazimi, di dalam amil-amil jawazim, menyebutkan kaifama pada lafadz kaifama. Nahwu kaifama taf'al af'al, bagaimanapun taf'al melakukan siapa kamu, af'al maka melakukan siapa kamu. Wal masyhuru, dan bermula kaul yang masyhur, fiha, di dalam kaifama, adamul jazmi, itu tidak menjazmkan. Wal jazmu, dan bermula menjazmkan dia dengan kaifama, madhabun kufiyun. Madhabun itu madhab, kufiyun yang bangsa Kufah. Kufah itu apa namanya? Ya nama kota di mana? Kufah. Apa mat? Lu enggak apa ada bener lu? Barat. Mana? Udah di Irak. Jangan. Apaan? Kota di mana? Emang lu ikan lagi di apotas, mangap-mangap ya. Lah iya, Irak. Gitu loh maksudnya. Jangan di mana? Di Jonggol. Di Jonggol lagi lu. Emang apa di Jonggol? Wahwa, dan bermula al-jazmu biha syadzun, itu langka. Kalau bahasa Jawanya nterecel, itu syadz. Nterecel dari kaidah. Listihalatil makna, karena mustahilnya makna. Fa innaha, maka sesungguhnya kaifama, kaki tangannya diam jangan mainan. Lazimatun, itu netepi li umumil ahwali, terhadap umumnya ahwal keadaan. Perhatikan, fa idza qulta, nah itu termasuk detailnya di sini. Fa idza qulta, maka apabila berkata siapa kamu, kaifama takro akro. Umpamanya, kaifama bagaimanapun, takro membaca siapa kamu, akro maka membaca siapa saya. Bagaimanapun caranya kamu membaca, saya akan baca. Karena maka ada, jawabnya idza qulta, karena maka ada apa maknahu, maknanya ucapan kamu kaifama takro akro, ala ayyi syai'i, ala ayyi halin, atas manapun keadaan,
wa kaifiyatin dan cara, takro membaca siapa kamu, akro harokatin maka membaca siapa saya, ana ya saya, mithlaha dengan seperti hal dan kaifiyah. Wahadzal makna, nah ini yang dibilang apa namanya jelimet. Wahadzal makna dan bermula ini makna, bagaimanapun kamu baca, saya akan baca. Muta'adzirun itu terhitung uzur. Li'anna ri'ayata jami'i kaifiyati qiraatil mukhatab. Awas panjang itu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu mudhof ilaih. Li'anna ri'ayata jami'i kaifiyati qiraatil mukhatabi. Tuh, panjangnya segitu. 5 kalimat menjadi mudhof ilaih. Karena menjaga semua cara-cara membacanya mukhatab. Saya ulangi. Li'anna ri'ayata jami'i kaifiyati qiraatil mukhatabi. Karena sesungguhnya menjaga semua cara-cara membacanya mukhatab fi qiraatihi di dalam bacaannya mukhatab amrun itu perkara sa'bun yang sulit. Wala yataqayyadu al-jazmu biha indal kufiyi bittisali ma biha. Wala yataqayyadu dan tidak mengkayyidi apa al-jazmu membaca jazm biha dengan kaifama indal kufiyi menurut orang Kufah bittisali ma dengan nyambungnya perkara biha dengan kaifama. Qala telah berkata siapa al-mu'allifu mu'allif Kad-Damamini sebagaimana Imam Ad-Damamini berkatanya begini, walam nakif laha ala syahidin, dan tidak menemukan gampangannya siapa kami laha terhadap kaifama ala syahidin atas syahid. Syahid itu bukti yang menunjukkan kevalitan kaifama sebagai huruf jazm. Misalun ala syahidi misalin gitu ya, ala syahidi misalin gitu ya, atas syahid contoh fi kalamil arabi di dalam kalamnya orang Arab. Udah segitu dulu dah, panjang banget itu. Maksudnya begini, wa dzakara sahibul ajrumiyati fil jawazimi kaifama. Kalian ingat dalam bahasa Jurumiyah jawazim itu kan ada samaniyata asar. Ingat gak? Wal jawazimu samaniyata asaro wahya lam walam ma walam dan alam wa in dan seterusnya. Wa nawasibu berapa nawasib? Asyaratun, ya kan begitu. Nah, salah satu di antara jawazim dalam kitab Jurumiyah yang jumlahnya ada 18 itu adalah kaifama. Nyambung udah nih. Itu maksudnya wa dzakara sahibul ajrumiyati fil jawazimi kaifama. Nah, pengarang kitab Jurumiyah memasukkan kaifama sebagai salah satu amil jawazim. Kalau di sini dikomentari oleh musannif itu kami tidak menemukan bukti. Didasari bahwasanya menjazmkan dengan kaifama itu diperhatikan. Menjazmkan dengan kaifama itu hanya pendapatnya orang-orang Kufah. Basriin menolak. Parul disimak. Ya, ulama-ulama Basrah menolak. Bisa dipahami nih. Nah, dengerin Parul.
Udah 3 kali ya. Wa huwa sadzun listihalatil makna. Pendapat yang mengatakan bahwasanya kaifama adalah termasuk amil jawazim itu mustahil maknanya. Yaitu contohnya kaifama takro akro, bagaimanapun kamu baca maka saya akan baca. Kalau cara seseorang membaca, gaya seseorang membaca buku, itu kan sulit secara keseluruhan diikuti. Ngerti gak maksudnya? Umpamanya si A bacanya modelnya begini, kemudian diikuti secara totalitas, bisa apa enggak? Enggak bisa. Maka itu disebut dengan listihalatil makna, mustahil. Maka pengarang kitab Mutamimah tidak memasukkan kaifama termasuk amil jawazim. Ini juga masalah ribet gitu loh. Jadi pembanding antara satu kitab dengan kitab yang lain. Oke, jurumiyah dimasukkan, tapi di Mutamimah ditolak. Nah ini nggak akan paham kalau kita nggak serius. Itu namanya ada pembanding antara satu kitab dengan kitab yang lain. Itu dalam ilmu nahwu. Kan gitu kan? Antara jurumiyah dengan Mutamimah terdapat perbedaan. Wajar sebenarnya, orang bahasa kok. Tuh gitu loh. Nah ngaji begini kok sambil cengengesan, nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak Rul, Pak Rul? Saya yakin Pak Rul enggak paham. Karena dia enggak paham maka bercanda itu bangunin lah. Bangun, emang lu pikir gua kakek sedang bercerita apa? Ya. Telah ngaji ngantuk baik. Ora urus. Makanya kalau siang tidur. Gitu loh. Ngajinya biar melek itu maksudnya. Udah titik waqat yujzamu biidza. Lakin la yaqau dzalika illa fi darurati syi'ri. Waqat yujzamu, dan terkadang dibaca jazm. Biidza dengan idza, yaitu idza fujaiyah. Lakin la yaqau, tetapi tidak boleh terjadi apa al jazmu biidza illa fi darurati syi'ri, kecuali tangannya dijaga. Ya, berapa kali? Fi darurati syi'ri, di dalam daruratnya syair. Maka punya kitab apa? Kamu enggak punya kitabnya emang? Belilah. Jajan aja punya duit, beli kitab enggak mau. Beli besok, ngerti? Masing-masing ngadepin kitab, jadi enggak main tangannya. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa in tusibka istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka, itu contohnya, wa idza tusibka khosasatun fatajammali bil jim au bil kha. Ada yang baca fatahammali. Istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khosasatun fatajammali. Nah itu lagu-lagu seperti itu gampang-gampang susah. Karena itu kaitannya ilmu arud. Kalian belum pernah belajar ilmu arud kan? Istaghni, menganggap cukuplah siapa kamu, menganggap kayalah siapa kamu, jangan butuh melulu, itu maksudnya. Ma pada perkara agna yang telah memberikan kekayaan kepada kamu siapa Allah. Udah cukup apa yang diberikan kepada Allah. Jangan lihat mulu ke atas, kelilipan mata lu. Itu maksudnya. Bilghina, dengan kekayaan. Kita sehat, ya enggak? Dikasih mata bisa melihat, dikasih mulut bisa ngomong, dikasih telinga bisa dengar ya, dikasih kaki bisa
jalan itu maksudnya istagni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Ada orang punya tangannya kemper, ya sakit, stroke ya. Ada orang punya mata tapi nggak bisa melihat. Ada apa enggak? Lah iya, jangan ngelihatnya atas melulu. Mana lihat? Ini punya tas kan udah keren, merah ya enggak? Cakep walaupun cap gratisan. Loh iya apa enggak? Masih teriak mulu minta duit buat beli tas. Yang lain gua pada lu lihat Mila tuh. Lah iya. Mila, lu tasnya tas boleh berkat itu, berkat sembako lagi ya. Masya Allah ya kan. Ada. Lu gak bersyukur bagaimana lu? Itu maksudnya istagni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Itu jelas maksudnya. Orang punya motor, alhamdulillah masih punya motor ya enggak? Orang punya sepeda kayak Ibrahim ngajinya pakai sepeda. Alhamdulillah masih bisa naik sepeda. Enggak punya motor, enggak punya sepeda, jalan kaki. Alhamdulillah punya kaki lu tuh kok sehat. Kan begitu? Loh ini maksudnya. Loh ini rumus, ini diperhatikan. Supaya kalian enggak banyak tuntutan ke orang tua. Alia dengerin. Lah jangan ngantuk lah. Ngiler lagi. Loh iya kan? Lu ngapain nih? Ani tumben ngaji nih. Lu semalam kemana lu? Oh, kempesin sekalian lu. Lah iya kan? Santri bukan prihatin, badannya pada krembeng, malah santrinya pada gendutan. Ya, apa Ibrahim? Kamu kesinggung? Lah iya, awas jangan jauh-jauh. Ntar mulai korban. Tanggap. Kalau kurang, buat korban yang gemuk. Lah ya enggak? Lah model kayak Tio dibuat korban. Lah apa yang diambil di sop doang. Ya. Itu maksudnya. Nah, contohnya ini. Wa idza tusibka. Nah, itu contohnya. Wa idza tusib, dan apabila menimpa ka pada kamu, itu menjadi contoh. Tusib itu baknya dibaca jazm, dibaca sukun. Dibaca jazm tandanya sukun. Apa khososotun, kefikiran. Waduh, kita ini lagi sial, dangkal sialan. Umpamanya motor rusak, sepeda dicolong orang, jalan kaki pakai kesandung. Loh ya apa enggak? Ada enggak juga kadang-kadang begitu? Loh itu namanya sial, dangkal sialan. Loh ya apa enggak? Masya Allah. Kalau kondisi seperti itu bagaimana? Wa idza tusibka khososatun itu kan bacanya boleh dua. Boleh fatah jammali, boleh fatah hammali, bil jim au bil ha. Kalau fatah hammali ya maknanya maka sabarlah dalam menanggung siapa kamu. Oh itu loh. Kalau fatah jammali maka baguskanlah siapa kamu. Baguskan lakunya. Lu kenapa sih kok mendapat musibah bertubi-tubi? Ya enggak? Udah motornya rusak, sepedanya dicolong orang, jalan kaki pakai kesandung. Ya enggak? Wah, jangan-jangan banyak maksiat. Ya kan begitu? Lu introspeksi, jangan nyalain orang. Orang yang bijak itu orang yang mau mengkritisi diri sendiri, bukan justru malah menyalahkan orang lain. Loh, kok ada si A umpamanya bodoh? Loh ya kan? Lu nggak usah nyalain, Pak gurunya kali nggak bisa ngajarin, ya nggak? Nyalain gurunya atau nyalain orang tuanya. Lah habis bokap sama nyokap nggak mau nyekolahin. Sekolah kok sekarang dibuka di mana-mana kok. Kan begitu kan, itu maksudnya. Wa qaulihi, dan seperti ucapan penyair. Udah itu yang menjadi contoh. Gak usah ditulis lah ya. Kan di situ ada itu wa idza tusibka. Itu menjadi contoh. Tusib dibaca jazm. Wa qaulihi, dan seperti ucapan penyair, wa idza tusibka khososatun farjul ghina
Wa ilal ladzi yu'tir iba fargobi. Itu bakarnya sama munsareh. Wa idza tusibka, itu menjadi contoh sama yang atasnya. Dan apabila menimpa ka pada kamu apa khososotun, apa kefikiran, kebutuhan, farju, maka itu fi'il amar. Farju, maka harapkanlah siapa kamu. Nah, itu fi'il jawab. Karena fi'il jawabnya berupa tolab, fi'il amar insya'iyah, maka wajib kebarengan fa. Farju, maka berharaplah siapa kamu al-ghina pada kaya. Loh, kita lagi susah. Ini lagi sekarang musim apa? Musim apa? Kolorna saha? Kolorna aska. Ya. Lo kan pada susah. Orang kerja di PHK. Yang kerja kadang-kadang masih di rolling. Gajinya separuh, semuanya susah. Lo ya apa enggak? Susah. Sekolah bukan libur. Nih dengerin, sekolah Aska itu kan taunya tidur mulu kalau pagi. Rama Rahmat. Sekolah bukan libur, tapi sekolah dari rumah. Makanya udah gue pasangin wifi. Ya. Aska udah ngerjain ini belum? Nah, itu besok ingetin. Man Arman, beli antena. Lo no kan TV no. Sentermat. Masya Allah. Mas Jihan, TV ini di rumah berapa in? 14. No Al Aziz TV aja 34 in. Sembarangan ya. Besok maksudnya. Ini diperhatikan, jam 8 sampai jam 9 itu kan di TVRI itu kan tayangan anak-anak SD. Aska, terus ono siapa? Paidin ya. Nah iya. Lo kamu namanya Paidin siapa? Siapa? Adrei. Wah, Adrei. Ya enggak? Lah kamu kan kelasnya SD, sekolah desa. Ya. Nontonnya pagi. Maksudnya bukan nonton, tayangan belajar di TVRI. Oh. Jam 8 sampai jam 9. Untuk SMP siapa? Kamu siapa namanya? Tentara Abri, ya. Abri, Rahmat, Sandi, Mister Limbat, ya. Iya. Siapa perempuan? Anak-anak baru. Yang satu mana anak baru? Iya. Kamu tetangga ya? Beda di Jatisari bukan? Kamu Jatisari bukan? Jatisari kamu di mana? Jati Asih. Oh Jati Asih. Jati Asihnya mana? Gimana sih? Orang Jati sekampungnya nggak tahu, aneh. Nanti jangan sampai seperti Nur Indonesia tanah air beta. Kacau nanti. Loh ya. Aku nyampe sono-sono sih Udah lanjut Gara-gara apa tadi? Belajar di rumah. Loh nggak apa-apa lah ngajinya biar ini. Lo kan katanya itu kan. Nah jam 8, 9, 10 SMP, 10, 11 itu SMA. Tio tuh, ngerti? Yang perempuan siapa? Siapa? Leo. Ya kan? Terus apa lagi? Ya udah, Sipa ya. Lah iyalah. Yasin kemana ini? Masak mulu, makan mulu saat itu pada. Ya. Tadi gak pada puasa emang? Ini udah tanggal 10 belum? Belum, tanggal 1 belum ya? Nah itu maksudnya, udah lanjut. Wa ilal ladzi, dan kepada zat, kepada Allah maksudnya, yu'ti yang memberikan siapa alladzi ar-raghaiba, pada
perkara-perkara yang disenangi, farghab, maka senanglah siapa kamu. Artinya apa? Wa idza tusibka khasasatun farjul ghina wa ilal ladzi yu'tir raghaiba farghabi. Ini rojak kalau dalam ilmu tasawuf. Apabila kamu tertimpa musibah, kepayahan, kemelaratan, belum melarat itu madharat itu loh, bukan melarat miskin ya. Orang jalan ke sandung itu kalau bahasa ininya madharat, melarat kan. Nah, maka farjul ghina, kita mengharapkan jalan keluar lah gampangannya. Dan kepada Allah yang senantiasa memberikan karunia nikmat, senantiasa kita berharap. Begitu loh maksudnya. Nah itu yang menjadi contoh. Wa idza tusibka, itu udah tulis dah. Berarti ini sebenarnya ini apa jarang ya, adanya hanya di syair, daruratnya syair. Kan tadi ada 2 syair, bunyinya hampir sama. Ya sama lah emang. Wa idza, kalau syair yang pertama kan tadi wa idza tusibka khasasatun wa idza tusibka khasasatun fatajamali, kan itu. Contoh yang kedua, wa idza tusibka khasasatun farjul ghina. Nah ini perhatikan. Ini wa idza tusibka. Ini tusib fi'il mudhari dari kata-kata tusibu. Gitu loh. Tusibu. Nah tusibu dibaca jazm, ya-nya dibuang, ba-nya dibaca sukun. Tusib, ya gitu loh. Nah artinya yang menjazmkan tusib mana? Idza. Jelas? Artinya idza termasuk huruf apa? Huruf yang menjazmkan atau jawazim jazimun, amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Cuman yang dijazmkan oleh idza, fi'il mudhari yang dijazmkan oleh idza itu hanya berlaku pada daruratnya syair. Maka contoh yang 2 itu dua-duanya itu adalah syair. Dihafalin itu. Nanti kalian ganti kitab apa aja, contohnya itu juga lah. Istaghni ma aghna rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatahammali atau fatajamali. Nah contoh syair yang kedua, wa idza tusibka khasasatun farjul ghina wa ilal ladzi yu'tir raghaiba farghabi. Udah titik tuh. Udah ya, bisa di ini ya, sebagai pamungkas itu, pamungkas bab ini. Udah sekarang lanjutnya wahwa, dan bermula membaca jazm dengan idza aidzon hale juga sebagaimana kaifama. Nah itu tulis aidzon hale juga maksudnya apa? Sebagaimana kaifama. Syadzun itu syadz, nerecel. Kalau bahasa Jawanya syadzun itu nerecel dari kaidah, langka. Lil munafati, karena saling menafikan, saling mentiadakan. Baina idza wa in asartiyah, antara idza dan in asartiyah. Loh, bagaimana sih yang dimaksud bahwasanya antara idza dan in asartiyah kok saling menafikan? Wadzalika, dan bermula itu, diperhatikan Rahmat. Wadzalika, dan bermula itu al munafah baina idza wa in asartiyah itu sulit, bukan gampang. Tulis wadzalika idzalikal madhkur mim munafati baina idza wa in asartiyah, itu anna kalimatis syarti, sesungguhnya kalimat-kalimat syarat innama tujzamu, itu bahwasanya dibaca jazm apa kalimatus syarti,
litadhammuniha, karena menyimpannya kalimatus syarti makna in pada maknanya in. Ini alasannya dan ini rumit. Alati yaitu in, hiya yang bermula in, maudhu'atun itu didesain, maudhu'atun itu diletakkan, lil ibhami menunjukkan makna ibham umum, wasyaki dan ragu-ragu. Sementara wa kalimatu idza dan bermula kalimat idza, maudhu'atun itu didesain, dibikin litahqiq untuk makna yang tahqiq, yang nyata, yang betul-betul ada. Fahuma maka bermula ibham, ya saya ulangi, fahuma maka bermula hiya atau in maudhu'atun lil ibham wasyak dan idza maudhu'atun litahqiq. Simpelnya fahuma maka bermula syak dan tahqiq mutanafiyani itu saling menafikan. Santi kemana ini? Sakit apaan? Mi, kakak lu kemana? Ntar jangan-jangan sakit jiwa lagi. Lah kan kacau kan? Aduh. Udah titik. Jadi perhatikan, ini kata kunci. Anak-anak mau nggak paham nih yang baru nih. Kata kuncinya begini. Kenapa kaifama dan idza itu dianggap sebagai syadzun, recel, maksudnya menyalahi kaidah dalam amil jawazim? Karena antara kaifama dan idza itu adalah kontradiksi, ya, saling menafikan, maksudnya kontradiksi. Loh, bagaimana kok dimaksud kontradiksi? Wadzalika itu maksudnya kalian cocokin. Anna kalimati syarti innama tajzimu litadhammuniha maknain. Kalimat-kalimat syarat, fiil syarat gampangannya itu bisa menjazmkan kan karena di dalamnya tersimpan maknanya in. In itu apa? Sesungguhnya kan gitu. Iyakum zaidun yakum amrun kan gitu. Nah, sementara in itu diletakkan, didesain maudhu'atun lil ibham wasyak, menunjukkan mana ibham. Ibham itu umum, universal, ya berlaku untuk umum. Kalau Zaid berdiri, ini kan umum, ngerti kan? Jika Zaid berdiri, maka Amr berdiri. Loh, dirinya Zaid itu kan belum pasti. Kalau jika kan belum pasti kan? Jelas nih. Nah, sementara wa kalimatu idza maudhu'atun litahqiq, idza itu hanya didesain untuk makna yang pasti. Ragu-ragu dengan pasti. Berlawanan apa tidak? Woi. Bukan terigu. Ragu-ragu dengan pasti itu berlawanan apa enggak? Berlawanan. Oh, saya ragu. Ah, itu bimbang dia. Ah, itu in, menunjukkan ibham wasyak. Sementara idza itu adalah tahqiq. Wa idza tusibka khososatun, apabila kamu mendapati kepayahan, itu tahqiq. Lu lagi susah, ya sabar. Lu kan pasti. Nah, disinilah ibaratnya kaifama dan idza kok bisa menjazmkan itu dianggap syadzun, langka, jarang sekali. Itu dimaksud. Udah titik. Walamma anha, dan ketika telah merampungkan siapa musannif al-kalama pada pembahasan alama atas keterangan
Yu'rabu yang di'robi apa ma bil asolati dengan keoriginalan. Nah, dengan kepastian. Wal istiqlali. Apa istiqlal? Kamu mangap aja dari tadi, ya Pak? Ntar kamu nyedot kopi saya lagi. Istiqlal ya, istiqlal itu mandiri, berdiri sendiri. Maka masjid istiqlal itu masjid simbol kemerdekaan. Tuh, biar pada paham. Kemarin musonef membahas mulai bab rofa. Rofa dimulai dengan bab apa? Fa'il, kelamaan lu ah. Yang kedua apa? Naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khobar. Yang kelima dan seterusnya ismu kana khobaru inna ya. Nah, akhoda maka melakukan siapa musannif, yatakallamu hale berbicara siapa musannif, alama atas kalimat yu'rabu yang di'robi apa ma, tabaan karena mengikor, tabaan karena mengikut, li ghairihi kepada lainnya ma, wahwa dan bermula tabaan li ghairihi atau ma yu'rabu tabaan li ghairihi arba'atu asya'a, itu ada 4 beberapa perkara. Wa bada'a dan memulai siapa musannif minha dari arba'ah bin na'ti dengan na'at faqala babun na'ti, udah titik. Maksudnya begini, walamma anhal kalamu walamma anhal kalama alama yu'rabu bil asolah. Kemarin kan mulai bab rofa. Bab rofa itu kan diawali dari bab fa'il. Fa'il kemarin udah secara definisi udah dijelaskan. Al fa'ilu wal ismul marfu'u alladhi yaqa'u bihil fi'luhu, kan gitu kemarin. Begitu juga nasab. Nasab itu diawali dari maf'ul bih. Al maf'ul bih wa al ismul mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu, kan gitu kemarin. Antara fa'il, naibul fa'il dan seterusnya itu kan i'rab secara asli, i'rabnya original. Mubtada juga sama, al mubtada wal ismul marfu'u al ari anil awamil al lafdhiyah, wal khobaru wal ismul marfu' al musnadu ilaihi, kan gitu. Mubtada dibaca rofa asli, fa'il dibaca rofa asli, itu maksudnya walamma anhal kalama alama yu'rabu bil asolah wal istiqlal, berdiri sendiri. Akhoda yatakallamu alama yu'rabu taban li ghairi. Nah, musannif itu membahas ada jenis-jenis kalimat yang i'rabnya ngikor kepada kalimat sebelumnya. Nah, ini ada 4. Naat, atof, taukid, badal. Jadi naat i'rabnya ngikutin man'ut, kan gitu. Atof, ma'tuf i'rabnya ngikutin ma'tuf alaih, gitu maksudnya. Badal berarti ada mubdal dan mubdal minhu. Naat, atof, taukid, ya udah. Ini namanya disebut dengan tawabe. Nah, tawabe itu jamaknya tabe, i'rabnya ngikutin matbu. Oke, bisa dipahami nih. Oh, ya udah selesai. Besok malam apa? Malam Kamis ya. Nah, kalau malam Kamis biasanya kan ngajian bapak ya tetap apa besok setarnya habis maghrib. Jadi sampai 8:30. Ya lihat situasi aja lah besok. Baik. Ini berhubung masih ada Mas Farid, biasanya kan lanjut Durratun Nasihin atau taklim ya. Apa lanjut? Udah lu maunya udah. Ya, ketahuan lu mah. Ya kan? Kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.